Halo pemirsa, saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews siang. Pemirsa, 11 jam kobaran api yang membakar pusat perbelanjaan Glodok Plaza, Jakarta Barat hingga saat ini belum sepenuhnya bisa dipadamkan. Api berasal dari diskotik yang berada di lantai 7. Sejumlah pekerja sempat terjebak di atap gedung. Kobaran api yang membakar Glodok Plaza Jakarta Barat terjadi Rabu malam. Besarnya kobaran api yang berasal dari diskotik di lantai 7 membuat pekerja panik naik lantai paling atas gedung. Satu unit mobil damkar yang berada di depan Glodok Plaza bahkan sempat ikut terbakar akibat puing besar dengan kobaran api jatuh di atas mobil. 9 pekerja tempat hiburan malam terjebak melambaikan tangan dari atap Glodok Plaza meminta bantuan untuk segera diselamatkan. Evakuasi dramatis, petugas menggunakan mobil Bronto Skylift untuk mengevakuasi korban. Seluruhnya selamat. Lama sampai nggak bisa itu Pak. Saya awal takut juga nggak tahu. Makanya saya bisa turun begini, ada terima kasih deh. Ya apinya nggak tahu nih Pak, apinya dari sebelah sono. Saya udah di atas loh. Pasrah aja deh. Oh, turun udah nggak bisa Pak berarti? Udah ada api di bawah ya Pak ya? Iya nggak bisa. Hingga pagi titik api masih terlihat di lokasi. Petugas masih berjibaku melakukan pemadaman dan pendinginan. 45 unit mobil damkar dan 230 personel diterjunkan lantaran masih ada titik api. Petugas belum bisa menyisir lokasi. Kalau korban kami, karena kami belum bisa menyisir Pak. Jadi kami hanya tahu korban yang selamat 9 orang. Karena kami yang menyelamatkan, kami tahu. Untuk korban selanjutnya kami nggak bisa jawab itu. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski sebagian besar titik api sudah padam, asap tebal dan suhu panas masih mengepul dari lokasi kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat hingga siang hari ini. Diduga ada 3 korban yang terjebak di lokasi kebakaran. Ada Reza Helmi di lokasi Glodok Plaza. Reza, apa informasi terbaru dari sana? Baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Ini kalau saya boleh gambarkan bagaimana kondisi terkini, ini aroma dari asap tuh masih tercium walaupun jarak saya lumayan dekat begitu ya, sekitar mungkin 50 meter dari titik lokasi, tapi dalam perjalanan saya menuju ke sini sekitar 100 meter lebih dari titik api saat itu berada, memang bau asap masih terus tercium begitu ya. Proses yang dilakukan oleh petugas saat ini merupakan proses pendinginan. Ada 45 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan, dibagi menjadi 3 tim dalam proses pendinginan ini dan akan dilanjutkan dengan proses penyisiran karena memang kabarnya masih ada 1 atau 3 korban yang terjebak di sana. Dan kita coba akan berbincang dengan PLH Kasudin Jakarta. Sudah bersama saya ada Pak Syarifuddin. Pak Syarifuddin, ini kalau kita lihat kan proses memang masih berlangsung Pak. Ya. Apa yang sedang dilakukan di atas saat ini Pak? Kita sedang proses pemadaman. Jadi kita bagi tim, ada yang dari luar gedung dan ada yang dari dalam gedung. Oke Pak, ini kabarnya kan memang ada keluarga yang mencari anggota keluarganya begitu. Apakah informasi itu benar dan berapa jumlah korban yang memang masih akan dicari saat ini Pak? Ya, kalau yang paling sudah lapor dan ngasih fotonya itu seorang wanita kasir dari salah satu diskotik di lantai 7. Jadi semalam jam 3 keluarga datang menunjukkan foto dan terakhir kontak jam 10, kemudian nggak dia bisa kontak lagi. Kita juga terdengar dari tadi suara kaca berjatuhan dan segala macam, dan kesulitan apa yang dialami oleh tim selama proses pemadaman Pak? Ya, dari awal kita memang kesulitan untuk akses masuk, karena memang yang terbakar ini ada diskotik dan karaoke yang memang notabene ada gaspolnya di situ, yang mudah sekali untuk perjalanan, cepat sekali. Akhirnya kita pakai unit Bronto, kemudian kita dari luar. Setelah itu baru kita masuk dari dalam. Setelah proses pendinginan, kabarnya akan ada penyisiran. Apa yang dilakukan pada saat proses penyisiran nanti, Pak? Pertama kita menentukan tidak ada lagi titik nyala api, ya overhaul penyisiran agar tidak terjadi penyalaan. Yang kedua, yang utama adalah pencarian korban. Oke. Baik, Pak, dari hasil interogasi dengan 9 korban yang selamat tadi, apakah memang diketahui adanya 3 atau 1 orang
yang kabarnya masih ada di atas gitu Pak? Justru dari mereka semua yang kita selamatkan 9 orang korban yang terjebak itu semua shock dan panik. Jadi sesak napas, kemudian kita kasih oksigen dari PMI, dibantu dengan PMI. Setelah sadar mereka langsung pulang. Jadi tidak ada info. Yang info itu dari pihak keluarga. Pak Syarifuddin, terima kasih Anda dan teman-teman, selamat bekerja, selamat berhati-hati, selamat bekerja kembali begitu. Dan juga kita masih akan berbincang dengan warga yang ada di sini. Sudah bersama saya Pak Hendi ya. Pak Hendi, Pak Hendi, dengan kejadian kebakaran ini berarti terdampak terhadap bisnis Anda begitu ya? Ya roda ekonomi roda penjualannya hari ini pasti terganggu lah. Berapa banyak karyawan yang hari ini tidak bisa bekerja begitu karena banyak dong, kalau dihitungin satu toko nggak usah banyak, satu toko 5 aja. Itu berapa toko udah? Pak Hendi, terima kasih banyak. Semoga bisnisnya juga lancar begitu, roda perekonomian bisa segera jalan dengan cepat. Terima kasih Pak Henry. Dan Wiki, memang suara puing-puing kaca yang berjatuhan dari atas masih terdengar sampai dengan sekarang begitu, dan aroma asap juga masih terus terjadi. Petugas pemadam kebakaran terlihat masih terus berjibaku dan kita harapkan memang bisa terselesaikan dengan cepat baik itu proses pendinginan maupun penyisiran sehingga diketahui pasti apa yang menjadi penyebab kebakaran ini. Sementara kita kembali ke studio bersama Wiki. Baik Reza, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran Glodok Plaza berimbas pada sejumlah perkantoran, toko, dan bank di sekitarnya. Sejumlah kantor dan juga toko tutup dan karyawan tidak bisa bekerja. Karyawan tidak bisa bekerja karena tempatnya bekerja berada dekat lokasi kebakaran. Selain perkantoran, toko elektronik, serta bank ikut tutup. Namun para karyawan masih menunggu di lokasi, menunggu akses tempat bekerja mereka dibuka kembali. Tempat ditutup selama proses pemadaman, akses jalan di sekitar Glodok Plaza sudah kembali dibuka. Jalan Hayam Muruk tepat depan Glodok Plaza 2 arah lancar. Sebelumnya para pekerja dan warga sempat mengaku kesulitan untuk melintasi. Ya, pemirsa, hingga pagi ini upaya pendinginan kebakaran Glodok Plaza masih berlangsung. Tahukah Anda? Gedung Glodok Plaza yang terbakar ini berdiri di atas lahan penjara tempat Wapres Muhammad Hatta ditahan sebelum menjalani pembuangan di Bovendigul. Ratusan petugas pemadam kebakaran masih bersiaga di lokasi kebakaran yang menghanguskan pusat perbelanjaan Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Pusat perbelanjaan Glodok Plaza ini memiliki sejarah panjang. Gedung Glodok Plaza berdiri di atas lahan bekas Lembaga Pemasyarakatan Khusus Glodok dan pernah menjadi tempat penahanan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebelum dibuang ke Bovendigul, Papua Selatan. Setelah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Glodok ditutup, tahun 1977 lahan penjara ini dibeli oleh pihak swasta dan dijadikan pusat perbelanjaan elektronik. Pada tahun 1983, Glodok Plaza generasi pertama terbakar hebat hingga akhirnya ditutup. Glodok Plaza beroperasi kembali setelah bangunannya direnovasi total selama 3 tahun, dari tahun 1984 sampai 1987. Gedung ini pun kembali direnovasi tahun 2000. Rabu malam, pusat perbelanjaan 8 lantai dan 1 basement ini kembali terbakar hebat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Glodok Plaza, kebakaran juga melanda gedung SMP Negeri 188 Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur pagi tadi. Ratusan siswa sempat panik berlarian. Kobaran api menghanguskan bangunan kantin sekolah SMP Negeri 188 Jakarta di Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi saat ratusan siswa sudah tiba di sekolah. Api berasal dari samping tembok sekolah dan merambat ke kantin. Dan segera size up awal kita temukan api berada di bagian belakang kantin. Bukan dari sekolah. Tapi bukan dari sekolah. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah 7 tim pemadam kebakaran tiba di lokasi. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dipastikan berasal dari atap samping permukiman warga yang menempel dengan tembok kantin sekolah. Akibat kebakaran, proses belajar mengajar dihentikan sementara pada hari ini.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke kasus pembunuhan aktor laga Sandi Permana. Beberapa hari buron, pelaku pembunuhan Sandi akhirnya berhasil ditangkap polisi di Karawang, Jawa Barat. Dalam rekonstruksi pembunuhan, pelaku memperagakan 12 adegan dan korban dan pelaku sempat cekcok terkait pemilihan RT. Bekasi Setelah 5 hari buron, Nanang Irawan alias Gimbal, pelaku pembunuhan terhadap aktor Sandi Permana akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku yang merupakan tetangga korban di perumahan Cibarusah Jaya, Bekasi ditangkap di Desa Kutamukti, Karawang, Jawa Barat. Rabu malam, polisi menggelar prarekonstruksi pembunuhan di halaman Polda Metro Jaya. Pelaku Nanang Gimbal memperagakan 12 adegan. Bersangkutan, saudari NLG ini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Karawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas. Dari tangan tersangka disita sebuah pisau. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Pembunuhan terhadap pemeran Arya Soma dalam film Mak Lampir ini terjadi di dekat rumah korban di perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi. Saat itu korban sedang menuju rumahnya usai mengurus ternak. Keduanya sempat terlibat cekcok terkait pemilihan RT. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Nanang Irawan alias Gimbal, pelaku pembunuhan aktor laga Sandi Permana ternyata menyimpan dendam kepada korban. Dalam konferensi pers yang baru saja berlangsung, pelaku mengaku emosi lantaran sempat diludahi oleh korban. Tiba-tiba korban meludah dan menatap sinis terhadap tersangka. Kemudian tersangka merasa emosi. Lalu tersangka mengambil pisau dari kandang ayam di samping rumah. Kemudian tersangka berlari mengejar korban dengan maksud untuk melukai korban serta meluapkan kekesalan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Geger, pemilik pondok pesantren di Duren Sawit, Jakarta Timur diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah santri. Warga bersama polisi menggerebek pondok pesantren tersebut. Warga di kawasan Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur menggerebek pesantren yang diduga telah terjadi pencabulan terhadap sejumlah santrinya. Terduga pelaku yang merupakan pemilik pesantren yang juga guru di sekolah diamankan termasuk sejumlah santri yang diduga menjadi korban. Aksi pencabulan diketahui warga setelah adanya laporan dari para korban hingga warga mengetahuinya. Tadi yang saya tanya si korban ada yang udah dilakuin dari tahun 2021, 2024, berarti kan cukup lama. Dari 4 korban itu? Iya. Untuk kepentingan lebih lanjut, terduga pelaku dan sejumlah korban dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pasca penggerebekan pondok pesantren tidak dipasang garis polisi, hasil temuan diduga pelaku pencabulan lebih dari 1 orang. Kita langsung bergabung dengan Irfan Hardiansyah yang berada di pondok pesantren di Duren Sawit, Jakarta Timur. Irfan, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih. Selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Beginilah situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di TKP pencabulan terhadap pengajar terhadap santrinya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan untuk situasi terkini memang tidak terlihat adanya aktivitas ataupun kegiatan belajar mengajar di tempat kami melaporkan saat ini. Dan untuk situasi terkini memang terlihat sangat sepi, begitu tidak ada pergerakan ataupun aktivitas yang berarti di tempat kami melaporkan saat ini. Dan sebelumnya memang ini pihak kepolisian dari Mapolresta Jakarta Timur berhasil mengamankan terduga pelaku yang melakukan pencabulan terhadap santri, ini beberapa santri, dan memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa untuk pelaku ini diduga lebih dari 1 orang begitu. Dan tentunya pada hari kemarin pihak kepolisian ini telah berhasil meringkus salah satu terduga pelaku dan juga 4 korban yang memang sedang melakukan kegiatan belajar di pondok pesantren ini. Dan hingga saat ini
pihak kepolisian masih terus melakukan koordinasi lebih lanjut untuk apakah memang ada korban lagi begitu dalam proses ataupun dalam kasus pencabulan ini. Sementara demikian, Wiki. Terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke sidang perdana kasus Agus Difabel, terdakwa kasus pelecehan seksual di Mataram. Belasan kuasa hukum yang dampingi Agus mengajukan keberatan terhadap kondisi ruang tahanan. Sementara Ibu Agus jatuh pingsan hingga kepalanya terluka. Kali ini jaksa Agus Difabel tersangka pelecehan seksual dikawal ketat masuk ke ruang sidang Pengadilan Negeri Mataram. Sidang perdana kali ini jaksa akan membacakan dakwaannya, namun sidang berlangsung tertutup. Agus didampingi 19 pengacara yang menyampaikan keberatan terhadap kondisi ruang tahanan yang dinilai tidak layak dan mengajukan pindah ke ruang sel yang lebih memadai. Namun hasil pengecekan Ketua Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB, ruang sel memenuhi aksesibilitas untuk Agus. Karena apa? Ya lingkungan sana pastilah. Dan apalagi mohon maaf, orang kurang ya. Ketika dia gatal kan dia tidak bisa menggaruk dirinya, jadi dia harus cari tembok apa segala macam. Iya, kalau mau nyaman ya ini ya di rumah, ya di hotel ya. Tapi yang jelas kan aksesibel. Jadi yang dibutuhkan itu adalah aksesibelnya. Kalau soal nyaman dan tidak nyaman, orang di lapas ya tidak ada satupun yang nyaman. Agus ditetapkan tersangka pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di Mataram. Pelecehan seksual dilakukan di taman hingga homestay. Data Komisi Disabilitas Daerah NTB, total 17 orang melapor menjadi korban Agus. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Usai sidang, Ibu Agus tak kuasa menahan emosi dan histeris saat mengantar Agus masuk ke dalam mobil tahanan. Ibu Agus yang dipapar suaminya tiba-tiba histeris lalu jatuh pingsan. Kepalanya pun terluka, membuat petugas segera mengevakuasi ke rumah sakit. Seorang pasien gawat darurat di RSUD Healers Maumere, NTT meninggal gara-gara terlambat dioperasi. Ironisnya, pasien tidak bisa dioperasi karena dokter anestesi sedang cuti. Keluarga pasien pun mengamuk ke pihak rumah sakit. Keluarga Antonius, warga Kelurahan Kota Uneng, Sika, Nusa Tenggara Timur, mengamuk di RSUD Healers Maumere. Keluarga tak terima Antonius meninggal karena tidak jadi dioperasi akibat tidak ada dokter anestesi di RSUD tersebut. Sebelumnya korban mengeluh sakit di perut kanan bawah pada Kamis 9 Januari lalu. Keluarga langsung membawa ke RSUD TC Healer Maumere. Dari pemeriksaan, usus Antonius sudah pecah dan infeksi telah menyebar ke organ dalam. Namun setelah dirawat inap berhari-hari, tak kunjung ada kejelasan kapan dilakukan operasi karena tidak ada dokter anestesi di rumah sakit tersebut. Korban hendak dirujuk, namun kondisi sudah parah hingga akhirnya meninggal. Ini berarti dokter tidak ada ya, sehingga pasien ini meninggal. Tidak ada. Berarti pasiennya meninggal sekarang. Iya. Keluarga kecewa ya Pak dengan sikap rumah sakit yang kecewa. Pihak keluarga akan melaporkan kasus ini ke DPRD agar segera dilakukan evaluasi terhadap manajemen RSUD TC Healers Maumere. Dari Sika NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, fakta baru terungkap dari kasus bayi meninggal yang ditinggalkan orang tuanya di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Sang bayi ternyata sempat dianiaya oleh orang tuanya. Berdasarkan hasil visum ditemukan 2 luka memar akibat benda tumpul dan 1 luka gores di kepala. Pasutri, orang tua bayi yang ditelantarkan usai meninggal dunia di Rumah Sakit Sumber Waras, akhirnya ditangkap tim Reskrim Polsek Grogol, Petamburan. Dari hasil visum terungkap ada luka lebam di pelipis kening dan belakang kepala korban. Korban ternyata dianiaya oleh ayah kandungnya. Ironis, korban dianiaya lantaran korban terus menangis.
Pihak Rumah Sakit Sumber Waras sempat ingin membantu orang tua korban dalam mengurus BPJS, namun keduanya lebih memilih meninggalkan buah hatinya yang sudah meninggal dunia di rumah sakit. Pada saat tersangka H sampai di rumah melihat korban menangis terus, tersangka H minum korban guna menenangkan korban. Namun karena korban tidak berhenti menangis, kemudian tersangka memukul korban menggunakan tangannya sebanyak 2 kali. Polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim dokter RSCM untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Pak Sutri ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, rencana meliburkan siswa sekolah sebulan penuh selama bulan Ramadan akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat. Apa plus minus rencana tersebut dan kira-kira para orang tua setuju tidak ya dengan rencana ini? Berikut Rakyat Bicara. Pemirsa, bulan puasa sekitar 2 bulan lagi. Nah, pemerintah memiliki kebijakan untuk meliburkan siswa sekolah 1 bulan selama Ramadan. Lalu bagaimana respon dari masyarakat? Berikut Rakyat Bicara. Pak, ini kan pemerintah berencana untuk meliburkan anak sekolah begitu saat bulan Ramadan 1 bulan full. Kalau dari perspektif Bapak sendiri, setuju nggak sih terkait hal ini? Saya kurang setuju. Kalau pada saat liburan sekolah di bulan Ramadan itu kerap terjadi tawuran. Ini kan rencana pemerintah itu akan meliburkan anak sekolah selama 1 bulan full selama bulan Ramadan. Setuju atau tidak dengan hal tersebut? Kalau Teteh pribadi sih nggak setuju. Karena anak-anak jadi kurang aktivitas di rumah, lebih banyak main handphone dibandingin kegiatan yang lainnya gitu. Sebetulnya kegiatan apa sih Teh yang memangnya harus dilakukan? Pesantren kilat itu kan bisa masuk dalam kategori. Jadi ya aktivitasnya tuh dari misalnya sekolah biasa pulang jam 12, ya jam 11 adain pesantren kilat dalam 1 bulan full. Itu kan bisa memperbanyak aktivitas anak-anak. Misalkan ada seminggu ada beberapa sekali masuk dalam sekolah gitu, tapi jangan sebulan full itu full libur gitu kalau bisa gitu. Pemerintah rencananya akan meliburkan anak sekolah dalam 1 bulan selama bulan Ramadan. Itu tanggapannya seperti apa? Ini lebih baik masuklah mungkin setengah bulannya gitu, jangan langsung full sampai akhir kayak gitu. Jangan sampai libur 1 bulan lah, kasihan anak-anak kayak gitu. Yang ada di rumah jadi nggak jelas. Lalu bagaimana dengan Anda? Setuju atau tidak? Demikian Rakyat Bicara pekan ini, saya Dilami Aulia dan juru kamera Damar Wicaksono melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan pembuatan pagar laut di kawasan Laut Bekasi. Pagar laut tersebut diduga merupakan lahan reklamasi yang dikelola oleh pihak swasta. Penghentian pembangunan pagar laut ini karena tidak memiliki izin pemanfaatan kawasan perairan dan ruang laut. Pagar laut yang dihentikan memiliki ukuran panjang 2 km dan lebar 70 meter. Di lokasi pembuatan pagar laut, petugas menemukan 3 ekskavator yang digunakan untuk mengeruk pasir. Kementerian KKP sudah memerintahkan penghentian aktivitas pembuatan pagar laut pada 19 Desember, namun pembuatan pagar laut masih dilanjutkan. Selain di perairan Laut Bekasi, pagar laut juga ditemukan di kawasan perairan Laut Tangerang sepanjang 30 km. Itu wilayah laut masih yang diuruk tadi, dan tidak ada PKKP-R-nya, PKKP-RL, laut. Ya, ini kan masih wilayah laut di situ tuh tadi, gitu. Jadi dari KKP, dari kacamata KKP, karena tidak ada PKKP-RL-nya. Tak mau bayar utang, suami istri tega membunuh wanita penagih utang dan menyekap anak balita korban. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama Seputar iNews Siang. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, tak mau bayar utang 3 juta rupiah, pasangan suami istri tega membunuh seorang wanita penagih utang. Pelaku bahkan menyekap anak balita korban. Cincin, ya sudah, kita pertama.
Seorang wanita parubaya ditemukan tewas di dalam rumahnya di Pepatang Pandu, Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau, dievakuasi petugas. Hasil penyelidikan, korban ternyata dibunuh oleh pasangan suami istri karena masalah utang 3 juta rupiah. Dari lokasi, petugas juga mendapati anak korban yang berusia 4 tahun disekap di dalam kamar. Kasus ini terungkap setelah warga curiga dengan bau tak sedap dari dalam rumah korban. Pelaku berinisial H dan istrinya SK diamankan saat berupaya kabur usai menggasak handphone, uang, dan perhiasan korban. Setelah memastikan korban ini meninggal, pelaku inisial H langsung mengambil perhiasan dan uang daripada korban tersebut. Kedua pelaku kini ditahan dalam pemeriksaan, bakal dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana. Dari Bengkalis Riau, Dedi Iswandi melaporkan. Pemirsa, awasi anak Anda saat bermain, jari tangan balita terjepit engsel gembok hingga petugas damkar turun tangan. Berita ini menutup jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. Balita berusia 2 tahun ini terus menangis saat dibawa oleh orang tuanya ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung. Orang tua balita ini meminta pertolongan petugas damkar melepas jari tangan anaknya yang tersangkut di lubang engsel gembok. Dengan menggunakan gerinda mini, petugas memotong engsel gembok untuk melepas jari tangan sang bocah. Petugas harus ekstra hati-hati karena sang balita terus-menerus menangis meski sudah ditenangkan. Jari tangan balita ini akhirnya bisa dilepas dari lubang engsel setelah proses evakuasi selama 15 menit. Menurut sang ayah, jari tangan anaknya tersangkut engsel gembok pintu saat bermain dengan saudaranya. Pegang-pegang pintu kunci itu, pas mau diangkat dimasukin gitu, dikeluarin nggak bisa, jadi sama tetangga dibongkar itu.